pada era globalisasi saat ini, perkawinan antara warga negara yang berbeda kewarganegaraan semakin sering terjadi. Namun ketika muncul konflik dalam rumah tangga, persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga terdapat melibatkan hukum perdata internasional. Salah satu contohnya terdapat dalam putusan nomor 313/PDT-G/2021/PA-DPS yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Denpasar. Perkara ini melibatkan seorang warga negara Inggris dan seorang warga negara Indonesia yang terikat dalam perkawinan campuran. Perbedaan kewarganegaraan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang menarik, yaitu pengadilan mana yang berwenang mengadili dan hukum negara mana yang seharusnya diterapkan. Melalui kasus ini akan dibahas bagaimana hukum perdata internasional digunakan untuk menyelesaikan sengketa perceraian dalam perkawinan campuran. Saya di sini akan mengidentifikasi hukum mengenai perkara pengadilan agama yang berada di Denpasar memiliki kewenangan mengadili perceraian WNA dan juga WNI. Nah, sehingga untuk pada beberapa pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana pemenang pengadilan agama Denpasar bisa mengadili kasus perceraian tersebut antara WNA maupun WNI. Dan yang kedua, apakah Inggris mengakui perceraian tersebut? Nah, kita lihat dari yang pertama, status personalnya, yang dimana si tergugat dia seorang WNI yang lahir di daerah Kupang, sehingga dia masuk asas ius soli, dan sehingga status WNA yang berada di Inggris dia berdomisili di daerah Denpasar, sehingga dia memanut pada asas domicile of choice, sehingga mereka berdua mengikuti aturan hukum yang berada di Indonesia selama WNA tersebut tinggal di Indonesia. Kita lihat pada jurisdiksinya, yang dimana ada dua prinsip, yaitu sequatur forum rei, yang dimana tergugat berada di daerah Denpasar, dan juga si penggugat yang berdomisili di daerah Denpasar. Maka pemenang peradilan agama Denpasar paling mumpuni untuk kasus perceraian tersebut. Nah, sehingga kita lihat dulu pada titik pertaliannya. Yang pertama, pada titik pertalian primernya, yang dimana unsur asingnya pada warga negaranya berbeda, yang dimana si tergugat adalah warga negara Indonesia dan juga yang menggugat ialah warga negara asing. Menuju pada pertalian sekundernya, yang dimana si penggugat bisa menggunakan asas loci celebrationis, yang dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di daerah Indonesia, lebih tepatnya pada Kupang, daerah Kupang. Maka kasus tersebut bisa masuk pada hukum Indonesia. Nah, kita melihat pada kualifikasi primernya, yang dimana diskualifikasi tersebut masuk karena perceraian gugat, yaitu istri menggugat perceraian tersebut. Dan kita masuk pada ranah kualifikasi sekundernya, yang dimana ada terletak pada perkawinan tersebut dan perceraian tersebut pada UU Perkawinan pasal 49 nomor 3 tahun 2006, dan di mana keduanya itu beragama Islam, sehingga perceraian tersebut bisa masuk pada ranah UU Perkawinan dan juga pada KHI. Dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 313 tahun 2021 terdapat unsur asing karena perkawinan dilakukan antara WNI dan WNA asal Inggris. Menurut teori teritorial, suatu negara berhak menerapkan hukumnya terhadap peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Pada kasus ini, perkawinan dilaksanakan di Indonesia. Para pihak tinggal di Indonesia dan gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Agama Denpasar. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan asas locus recit actum dalam pasal 18 AB yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum tunduk pada hukum tempat perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, meskipun salah satu pihak adalah warga negara Inggris, hukum yang dilakukan tetap hukum Indonesia dan perkara dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Denpasar. Menurut teori seputar modern, jika suatu perkara mengandung unsur asing, maka harus ditetapkan terlebih dahulu hukum mana yang memiliki hubungan paling erat dengan suatu peristiwa tersebut. Pada kasus ini, meskipun salah satu pihak merupakan warga negara asing, akan tetapi pelaksanaan perkawinan dilakukan di Indonesia. Para pihak juga berdomisili di Indonesia dan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar. Oleh karena itu, hukum Indonesia merupakan hukum yang paling relevan untuk diterapkan. Kasus ini berbeda dengan perceraian WNI yang diputus oleh pengadilan luar negeri. Dalam hukum perdata internasional muncul isu yakni
pengakuan putusan asing atau eksekuatur. Putusan yang telah sah diakui di luar negeri belum serta-merta dapat berlaku di Indonesia, karena Indonesia perlu menilai apakah putusan ini dapat diakui dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Berdasarkan analisis teori setara modern, pengakuan putusan asing bergantung pada sejauh mana putusan tersebut dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, putusan perceraian yang dilakukan di negara lain tidak otomatis langsung berakibat hukum di Indonesia. Berbeda dengan kasus ini yang diputus oleh pengadilan di Indonesia, sehingga putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia tanpa pengakuan putusan asing. Selanjutnya, saya akan menganalisis kasus ini menggunakan teori analisis kepentingan negara dalam hukum perdata internasional. Teori ini pada dasarnya melihat negara mana yang memiliki kepentingan hukum paling besar terhadap suatu perkara yang mengandung unsur asing. Jadi, tidak hanya melihat tempat terjadinya peristiwa, tetapi juga melihat kepentingan dan keterkaitan negara terhadap para pihak maupun akibat hukumnya. Dalam kasus ini, terdapat keterkaitan dengan lebih dari satu negara sehingga menimbulkan konflik hukum. Oleh karena itu, perlu dianalisis negara mana yang paling berkepentingan untuk menerapkan hukumnya. Jika dilihat dari fakta kasus, Indonesia memiliki kepentingan hukum yang kuat karena salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia dan akibat hukumnya juga akan berdampak di Indonesia. Selain itu, apabila sengketa tersebut berkaitan dengan status personal, perjanjian, atau perlindungan hak warga negara Indonesia, maka hukum Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat untuk diterapkan. Namun, di sisi lain, negara asing yang terlibat juga dapat memiliki kepentingan hukum, misalnya karena kontrak dilakukan di wilayahnya atau salah satu pihak berkedudukan di negara tersebut. Karena itu, teori ini tidak langsung menentukan hukum mana yang berlaku, tetapi menilai terlebih dahulu kepentingan masing-masing negara terhadap perkara tersebut. Nah, menurut analisis kami, negara yang memiliki hubungan paling nyata dan paling besar kepentingannya terhadap akibat hukum perkara inilah yang seharusnya hukumnya diterapkan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kali ini kita akan mengamati putusan MK menggunakan second restatement. Jadi, ada perkara perceraian di Pengadilan Agama Denpasar, putusan nomor 313 tahun 2021 antara seorang istri berkewarganegaraan Inggris dan suami WNI, keduanya muslim, sama-sama tinggal di Denpasar. Nah, kalau kita pakai pendekatan second restatement of conflict of laws dari Amerika, ada satu prinsip kunci yang namanya most significant relationship test. Intinya, lihat semua koneksi antara perkara ini dengan negara mana. Hasilnya, pernikahan dilangsungkan di Indonesia, keduanya tinggal di Indonesia, kehidupan rumah tangganya dijalani di Indonesia. Gugatan juga diajukan di Indonesia, hampir semua jari nunjuk ke satu arah, yakni Indonesia. Dari sisi yuridiksi, second restatement bilang domisili kedua pihak itu cukup cari dasar yang kuat. Dan soal hukum mana yang berlaku, karena Indonesia punya hubungan paling signifikan, ya hukum Indonesia lah yang dipakai. Baik, hari ini saya akan memaparkan tentang kritis dari artikel tersebut menurut pandangan mahasiswa. Jadi, artikel ini itu cukup baik dalam menjelaskan kewenangan pengadilan agama Denpasar dalam menangani perceraian antara WNI dan WNA melalui pendekatan hukum perdata internasional. Dalam hal ini, penulis itu mampu untuk mengaitkan teori seperti status personal, yuridiksi, spirit out, dan lex causa dengan fakta kasus secara sistematis sehingga pembahasan terasa runtut dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan dasar hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan Algemene Berpangilingan atau AB memperkuat argumentasi bahwasannya hukum Indonesia tetap berlaku dalam perkara tersebut. Namun artikel ini tuh masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah bahasannya yang cenderung terlalu deskriptif dan lebih banyak mengulang teori dibanding memberikan analisis kritis terhadap kemungkinan konflik hukum antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris.
penulis juga dirasa kurang membahas dampak terkait praktis putusan bagi pihak WNA, misalnya terkait pengakuan putusan perceraian di negara asalnya.